Dan saudara, saat ini kami sudah terhubung dengan pengamat militer dari ISIS, yakni Pak Khairul Fahmi. Selamat pagi, Pak Fahmi. Selamat pagi. Oke, Pak, kalau kita melihat dari pembekalan Kabinet Merah Putih ini di Magelang, Jawa Tengah, sebetulnya seberapa efektif Pak ini untuk menyatukan soliditas para anggota kabinet? Karena salah satu yang disasar Prabowo Subianto ini adalah soal soliditas daripada menteri maupun juga wamennya dan lain-lain. Iya, ini apa namanya? Ya, saya kira soliditas itu tidak bisa dibentuk secara instan juga ya. Tapi apa yang diharapkan dari retret ini adalah ini menjadi awal yang yang baik untuk menyatukan visi dari beragam latar belakang anggota kabinet ini, yang tentu saja kalau tidak apa namanya diawali dengan perumusan visi bersama gitu ya, saya kira akan sulit ya untuk mensinkronisasi ya, atau menyelaraskan eh, anggota kabinet yang ya katakanlah anggotanya cukup banyak, dan Pak Prabowo sendiri berulang kali menegaskan bahwa kabinet ini akan langsung bergerak cepat, sehingga eh, melalui retret inilah ya upaya untuk menyelaraskan latar belakang yang berbeda tadi diawali begitu. Dan tentunya ada upaya-upaya yang saya kira komprehensif ya, ya artinya dilakukan dengan berbagai metode yang lazim dilakukan dalam konteks misalnya outbound dan retret di berbagai lembaga baik swasta maupun militer ya, dan ya saya kira ini cukup baiklah untuk mengawali. Oke, meskipun tadi ya Pak ya sebetulnya nampaknya kalau 4 hari aja nih kayak nggak cukup nih untuk bisa menyatukan soliditas itu sendiri. Oke Pak, kalau pembekalan ini kan kalau kita lihat tempatnya di tempat latihan Akmil begitu ya di Magelang Jawa Tengah ini. Sebetulnya apa sih Pak yang ingin kira-kira dibentuk oleh Prabowo Subianto kepada Menteri Wamennya ini efektif tidak sebetulnya untuk pembekalan di Magelang ini? Ya, saya kira gini, retret itu kan punya eh, tiga hal ya yang dilakukan dalam retret ya. Pertama refleksi, yang kedua relaksasi, kemudian yang ketiga pembelajaran ya. Tiga hal ini dilakukan dengan metode yang tadi ya, ya untuk ketetangan, kemudian ya karena ada relaksasinya juga ya, artinya suasana alamnya juga cukup baik begitu ya. Kemudian yang ketiga ada proses pembelajaran. Nah, saya kira kalau kita lihat fasilitas di lembaga-lembaga pendidikan militer ini kurang lebih mendekati ya kebutuhan dari tiga aspek itu. Mereka areanya tenang, kemudian alamnya ya cukup eh, bagus, cukup layak lah untuk relaksasi gitu ya. Dan fasilitas pembelajaran juga tersedia ya, artinya eh, misalnya untuk eh, mengelola kekompakan ya, pelatihnya ada, ya instrukturnya ada gitu. Dan ya banyak hal yang bisa dilakukan. Dan kalau soal efektivitas, lagi-lagi saya pikir ini bukan bukan sesuatu yang harus dicapai ideal begitu ya. Tapi ini awalan yang baik. Saya kira ini awalan yang baik karena belum pernah dilakukan sebelumnya. Tapi bukan berarti tidak ada contoh baik dari negara-negara lain yang kita lihat juga melakukan hal serupa. Kalau misalnya dikaitkan dengan konteks apakah ini akan efektif misalnya untuk menggembleng atau membentuk karakter begitu, ya saya kira ada Lemhanas mungkin lebih memadai, tapi waktunya juga tidak cukup untuk kalau misalnya 2-3 hari begitu, sama saja. Jadi
saya kira ini langkah yang ini aja ya, yang taktis begitu untuk mendapatkan apa namanya harmonisasi dan soliditas lebih lebih dini begitu. Oke, menjadi awal yang baik juga untuk pemerintahan di era Presiden Prabowo. Pak Fahmi, nanti kami akan lanjut usai jeda, masih bersama di Breaking News Kompas TV ya Pak. Nah saudara, Breaking News Kompas TV akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Breaking News Kompas TV masih kembali saudara, dan kami masih bersama dengan Chairul Fahmi, pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies atau ISS. Pak Fahmi, kami lanjutkan kembali perbincangan Pak soal pembekalan Kabinet Merah Putih. Iya. Ya, Pak Fahmi, ini kan juga menarik melihat bagaimana anggota dari Kabinet Merah Putih ini, mereka ada yang sudah lama begitu Pak hitungannya untuk menjadi pejabat negara, ada yang mungkin belasan bahkan puluhan tahun. Apa sebetulnya kira-kira, apakah perlu mereka ini mendapatkan nilai-nilai dari pelatihan atau pembekalan ala militer ini? Sebenarnya ini bukan ala militer juga ya, karena tempatnya saja ya di lingkungan militer untuk memberikan pengalaman unik yang memungkinkan para pejabat itu ya belajar tentang lebih baik tentang kerja sama tim, kemudian bagaimana apa namanya menyusun strategi di bawah tekanan, kemudian hal-hal yang penting dilakukan dalam situasi darurat misalnya. Ini kan apa namanya sesuatu yang eh, apa ya biasa dilakukan memang di lingkungan militer, tapi tidak apa namanya serta-merta ini sesuatu yang benar-benar khas militer begitu ya. Hanya saja itu tadi apa namanya mereka yang memang lebih terbiasa soal eh, melakukan strategi di bawah tekanan, kemudian mengambil putusan-putusan dalam situasi darurat dan di mana informasi juga terbatas begitu. Hal-hal ini yang ya saya kira penting, walaupun para pejabat ini mungkin sudah cukup lama ya, ada yang mungkin sudah berulang kali juga jadi menteri, tapi saya kira ini apa namanya menunjukkan Pak Prabowo ya yang saat ini menjabat presiden dan sebelumnya juga sempat menjadi menteri ya 5 tahun ke belakang, ini juga mungkin apa namanya merasakan adanya kebutuhan-kebutuhan ini, sehingga ketika di awal masa jabatannya ya dia menginisiasi retret semacam ini untuk membekali para pejabat di apa namanya di kabinetnya supaya bisa lebih kompak, lebih solid, kemudian apa namanya bisa berkontribusi lebih besar bagi kepentingan pemerintahan ke depan. Oke, tentu harapannya ini juga bisa tercapai soal soliditas, karena tadi juga ada supaya tidak timpang tindih begitu, bagaimana mereka nanti menerapkan kebijakan ataupun juga mencapai apa yang menjadi program dari Prabowo dan juga Gibran. Lantas Pak, ini kan yang mendapatkan pembekalan di Magelang ini kan ada menteri, wamen, kemudian utusan presiden. Perlu tidak sih sebetulnya misalnya nilai-nilai ini juga diterapkan atau bahkan pembekalan seperti ini diterapkan juga ke jajaran di bawahnya begitu? Ya, secara umum sebenarnya beberapa kementerian atau lembaga ya saya kira sering yang mengadakan outbound ya, outbound semacam ini untuk membangun kerja sama tim begitu ya, kerja sama tim, rasa saling percaya itu kan sudah sering dilakukan. Tapi mungkin apa yang dilakukan hari ini akan bisa menjadi role model lah begitu untuk diterapkan di masing-masing kementerian nantinya, gitu supaya apa yang sudah dilakukan di level kabinet bisa diimplementasikan juga di tiap kementerian dan lembaga supaya soliditas itu juga menular begitu ya, menular dan membawa efek yang baik bagi agenda-agenda pemerintahan. Gitu.
Oke, Pak tadi kan juga Pak Fahmi menarik juga soal bagaimana ini bukan latihan ala militer, hanya tempatnya saja diambil. Nah kalau kita bicara soal bagaimana Lembah Tidar di Magelang, sebetulnya apa sih Pak biasanya yang diberikan atau bisa menjadi pembekalan untuk menteri yang juga diharapkan menjadi apa ya sipil yang punya eh, apa tadi jiwa yang berkepemimpinan, kemudian juga solid gitu terhadap teman-teman ataupun juga sesama menteri, wamen dan juga utusan presiden dalam kabinet Merah Putih ini. Iya seperti lazimnya kegiatan retret dan ya mungkin kurang lebih juga outbound ya di apa di berbagai macam organisasi ya, untuk kepentingan yang juga beragam tapi intinya adalah bagaimana membangun kerja sama tim dan rasa saling percaya tadi ya saya kira eh, apa namanya ada banyak hal yang dilakukan ya eh, yang apa namanya misalnya bagaimana apa namanya mereka memulai dengan melakukan eh, refleksi begitu ya kemudian eh, di situ mereka apa namanya eh, diberi kesempatan ya untuk mengembangkan apa ya istilahnya keterampilan emosional kemudian keterampilan sosial yang krusial gitu belajar mengelola stres juga membangun empati meningkatkan kemampuan komunikasi ya caranya beragam seperti yang kita mungkin sering kita saksikan kalau kita misalnya ikut apa pernah ikut pramuka ikut apa namanya berbagai macam latihan-latihan ya dasar di organisasi-organisasi ya hal semacam itu kurang lebih sama cuman mungkin tambahannya adalah bukan hanya soal apa bagaimana tadi yang mengisi eh, apa namanya kepala dan eh, hati gitu tapi juga ada penempaan sedikit penempaan fisik lah ya. Oh, dan saya kira itu juga tidak mengambil porsi yang cukup besar karena kita tahu juga anggota kabinet kita juga usianya beragam ya. Apa namanya ada yang ya katakanlah sudah lansia sehingga itu juga kesehatannya juga perlu di apa namanya pertimbangkan gitu. Jadi saya kira banyak lah cara yang dilakukan. Nah, dan saya kira karena tempatnya di Lembah Tidar ini saya kira ini diputuskan karena Akademi Militer ini kan punya pengalaman panjang gitu ya untuk melatih eh, para prajurit dari mulai dari nol ya dari individu-individu gitu ya. Kemudian mereka menjadi barisan yang kompak, bekerja sama dalam satu tim, kemudian bisa berkolaborasi di bawah tekanan. Nah, ini yang apa namanya yang saya kira menjadi pertimbangan mengapa ini juga dilakukan di di Lembah Tidar di Akademi Militer. Oke, artinya memang ada apa ya penempaan diri begitu untuk para menteri, wamen, utusan presiden maupun juga yang hari ini mendapatkan pembekalan di Magelang, Jawa Tengah. Pak Fahmi nanti masih akan kami lanjutkan dan saudara Breaking News Kompas TV akan kembali usai jeda tetap bersama kami.